Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Saputra dari kelas 11 TK 4. Di sini saya akan menjelaskan fungsi materi front wheel eligmat. Pengertian dan fungsi wheel eligmat atau geometri roda. Pengertian dan fungsi geometri roda atau wheel eligmat. Benarkah Anda membawa mobil ke bengkel untuk sporing? Nah, sporing inilah yang disebut dengan geometri roda. Geometri roda disebut juga dengan wheel eligmat. Mungkin artikel ini lebih cocok buat mereka yang masih sekolah karena ketika di SMK, wheel eligmat ini juga dipelajari di kelas 2 dan kelas 3. Gabungan dari sistem kemudi dengan sistem suspensi harus menghasilkan stabilitas kendaraan. Yakini stabilitas dalam hal mengemudi mobil dan juga daya balik kemudi yang baik. Jadi untuk menghasilkan stabilitas kendaraan, maka sistem suspensi dan sistem kemudi perlu diatur atau disetel. Pengaturan inilah yang disebut dengan sporing atau wheel eligmat. Wheel eligmat adalah penyetelan sudut geometri seperti chamber, steering axle indication, caster, toe angle, dan turning radius untuk menghasilkan stabilitas kendaraan, stabilitas pengemudian, serta membuat komponen-komponen yang berkaitan, komponen sistem kemudi, sistem suspensi, ban, dan lain-lain menjadi lebih awet. Definisi dari wheel eligmat juga dapat diartikan sebagai suatu penyetelan yang meliputi komponen suspensi dan steering, roda, dan rangka kendaraan. Wheel eligmat terdiri dari penyetelan sudut geometris dan ukuran yang terdapat pada roda-roda depan, komponen dari sistem suspensi, komponen sistem kemudi setelah terpasang pada bodi. Fungsi wheel eligmat atau geometri roda. Fungsi dari wheel eligmat atau geometri roda ini adalah untuk memaksimalkan kerja sistem kemudi, menstabilkan kendaraan, menghasilkan daya balik kemudi yang baik, dan mencegah terjadinya keausan yang lebih cepat. Setiap kendaraan memiliki pengaturan wheel eligmat yang berbeda-beda. Hal tersebut tergantung dari model sistem suspensi, sistem penggerak roda, dan sistem kemudi. Faktor-faktor wheel eligmat. Wheel eligmat terdiri dari beberapa faktor-faktor, yaitu 1. Chamber. Chamber adalah kemiringan roda bagian atas ke dalam atau keluar terhadap garis vertikal jika dilihat dari depan kendaraan. Chamber diukur dalam satuan derajat kemiringan dari posisi vertikal. Ada dua macam chamber, yaitu chamber positif dan chamber negatif. Chamber positif terjadi ketika roda miring ke arah luar, sedangkan chamber negatif roda miringnya ke arah dalam. Chamber positif berfungsi untuk mengurangi beban pada steering kunklek. Selain itu, roda-roda juga terdorong ke dalam untuk mengikuti roda-roda agar tidak lepas. Sementara itu, chamber negatif berguna untuk menjaga agar kendaraan dapat berjalan lurus dan stabil. Chamber negatif juga akan mengurangi kemiringan kendaraan pada saat berbelok sehingga kendaraan dapat berbelok dengan aman dan stabil. Chamber negatif bisa diterapkan pada kendaraan sedan dan MPV yang menggunakan mesin depan penggerak roda depan. 2. Steering axis atau kingpin inclination. Steering axis merupakan sumbu pusat roda berputar saat berbelok kiri atau kanan. Axis sumbu ini merupakan garis imajinasi antara bagian atas dari shock absorber, upper support bearing, dan lower suspension arm ball joint. 3. Caster. Pengertian caster adalah kemiringan sumbu putar kemudi kingpin terhadap garis tengah roda vertikal jika dilihat dari samping kendaraan. Sama seperti chambers, caster juga dibagi menjadi caster positif dan negatif. Caster positif apabila steering axis miring ke arah belakang bila dilihat dari arah samping kendaraan. Sebaliknya, caster negatif adalah steering axis miring ke arah depan bila dilihat dari arah samping kendaraan. Toe angle atau toe in dan toe out. Toe adalah selisih jarak antara roda bagian depan dengan roda bagian belakang jika dilihat dari atas kendaraan. Apabila jarak roda bagian depan lebih kecil daripada jarak roda bagian belakang, roda mengarah ke dalam bila dilihat dari atas, disebut toe in. Sebaliknya, apabila jarak roda bagian depan lebih besar dibandingkan jarak roda bagian belakang, disebut dengan toe out. Pengaturan sudut-sudut ini setiap kendaraan berbeda-beda. Semuanya tergantung dari sistem suspensi yang digunakan, jenis sistem kemudi, dan sistem penggerak roda yang digunakan. Di lain kesempatan akan saya jelaskan tentang faktor-faktor
will Archimedes secara lebih rinci. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TKR, komitmen, kompeten, disiplin, Bunda Satria.